Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Meet Nurit with Miss Tia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar mereview materi IPS tentang masa penjajahan, pergerakan nasional, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada masa kekuasaan VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah VOC merupakan persekutuan dagang yang dibentuk Belanda pada 20 Maret 1620. Tujuan utamanya yaitu menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. Salah satu keberhasilan VOC di bawah pimpinan J.P. Koen adalah menjadikan kota Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC. Pada abad 17, VOC mulai dilanda ketidakstabilan akibat terlilit hutang dan korupsi oleh pejabat VOC. Dan akhirnya dibubarkan pada 31 Desember 1799. Selanjutnya, pahlawan yang melawan VOC yang pertama ada Sultan Agung atau Raja Mataram. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar melawan VOC dari tahun 1667 sampai 1669. Akhirnya ia kalah dan terpaksa menandatangani perjanjian Dongaya. Selanjutnya ada Patimura. Patimura merupakan pemimpin rakyat Maluku yang berjuang melawan pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1817. Beliau yang gigih melawan penindasan Belanda selama perlawanan, pasukan Patimura berhasil membuat VOC kewalahan. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberanian dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Patimura serta pasukannya. Selanjutnya, masa pemerintahan Republik Batav. Pemerintah pada masa ini dijalankan oleh Gubernur Jenderal Dengles dan mulai menjalankan tugasnya pada 1808. Salah satu kebijakan Dengles adalah pembangunan jalan raya pos yang membentang dari Anyer menuju ke Panarukan. Selanjutnya, masa pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa kebijakan penting yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada masa ini yaitu sistem tanam paksa, politik pintu terbuka atau sistem liberal, dan politik etis. Selanjutnya yaitu masa pergerakan nasional Indonesia. Organisasi yang dianggap sebagai penggerak nasionalisme Indonesia yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan Indische Partij. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang didirikan pada 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo berawal dari ide Wahidin Sudirohusodo mengenai perkumpulan dana pendidikan bagi pelajar Jawa. Budi Utomo dianggap sebagai pelopor pergerakan nasional, bahkan tanggal pembentukan organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya ada Sarekat Islam. Dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI bertujuan awal menghimpun para pedagang pribumi muslim. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan
salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri Belanda pada tahun 1908. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di negeri Belanda. Dan terakhir ada Indispatic atau Partai Hindia, yaitu partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Selanjutnya nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Sumpah Pemuda telah menyatukan para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, cinta tanah air. Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan nilai cinta tanah air di kalangan pemuda. Cinta tanah air ini ditunjukkan dengan perasaan saling memiliki sebuah bangsa. Para pemuda mengaku memiliki satu tanah air Indonesia. Mereka juga dengan bangga menyebut memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Peserta Kongres Pemuda II memiliki perbedaan agama, suku, dan daerah. Ikrar Sumpah Pemuda tidak akan pernah terwujud apabila para pemuda tidak memiliki sikap saling menghargai. Selanjutnya, tokoh sejarah di bidang pendidikan. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa pada 3 Juli 1922. Yang kedua ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini prihatin karena masih banyak perempuan di Jawa tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan. Pada usia 24 tahun, Kartini mendirikan sekolah wanita. Cita-cita dan pemikiran Kartini untuk memajukan kaum perempuan dituliskan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya ada Maria Walanda Maramis, merupakan tokoh yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Sulawesi Utara. Lalu yang keempat ada Dewi Sartika. Pada 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Sekolah ini didirikan agar kaum perempuan mendapat pendidikan setara dengan kaum laki-laki. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah terbuka luas untuk rakyat. Selanjutnya yang keenam ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dikenal sebagai seorang ulama besar di Indonesia, ia merupakan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, yang menjadi pusat pendidikan agama Islam di Jawa. Kiai Haji Hashim Asy'ari pun mendapat julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Selanjutnya adalah persiapan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama persiapannya adalah ada janji kemerdekaan. Pada 7 Desember 1944, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan sebuah pernyataan yang dikenal dengan Janji Koiso. Sejak pemberian janji tersebut, pemerintah Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan yang pro-Indonesia. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, kantor pemerintah, dan media massa. Selanjutnya yang kedua, pembentukan PPKI.
PPKI dibentuk bersamaan dengan pembubaran BPUPKI yaitu pada 7 Agustus 1945. Tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang. PPKI juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan dan pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya yang ketiga ada pertemuan Dalat. Pada 10 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang pemimpin militer Jepang untuk kawasan Asia Tenggara yaitu Jenderal Terauchi. Ketiganya terbang ke Dalat, Vietnam pada 12 Agustus 1945. Rombongan Soekarno mengadakan pertemuan dengan Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang meminta para tokoh Indonesia untuk mendukung perjuangan pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai kompensasi, Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 24 Agustus 1945. Selanjutnya yang keempat, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman tersebut menyebabkan posisi Jepang semakin terdesak. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang tersebut membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Lalu, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Dan selanjutnya, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Nah, lalu setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, golongan muda karena tadi Soekarno dan Hatta setuju, golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi. Tempat perumusan teks proklamasi ada di Rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Penyusun teksnya ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pengetik teksnya ada Sayuti Melik. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno. Waktunya adalah Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan penjahit benderanya yaitu Ibu Fatmawati. Pengibar bendera ada Latif Hendraningrat dan Suhud. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Peristiwa ini menandakan kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi merdeka dan terbebas dari penjajahan. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan.
Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajah bangsa asing. Yang ketiga, pengakuan dari luar dunia. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Lalu yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Lalu yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. That's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.